Hai, welcome to my curious way. Ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam limpahan kasih sayang dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini saya akan membagi pengalaman yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Semoga aja sharing ini bisa bermanfaat ya. Kali aja teman-teman ada yang mengalami seperti apa yang saya alami. Jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat nyoba-nyoba kosmetik gitu ya, nyoba-nyoba kosmetik. Dan sebenarnya kulit saya ini tuh sensitif, cuman ya yang namanya manusia ya, kadang kan lihat orang pakai ini cocok kan kepengen gitu kan, mukanya jadi bersih apa gitu kan kepengen. Nah, saya sempat kepincut sama hal seperti itu. Jadi saya sudah ada satu paket kosmetik yang cocok saya pakai dari SMA. Nah, kebetulan entah kenapa, entah kerasukan apa saya pengen cobain sebuah produk gitu loh. Alasannya simple sih, produknya gampang didapat di tempat saya yang kebetulan tinggalnya di desa. Nah, itu efeknya tuh nggak karuan deh ke wajah, karena emang dasarnya kan kulit saya sensitif ya. Jadi di daerah hidung sini tuh jadi kering banget, kulitnya tuh jadi kering kasar gitu deh. Jadi kayak di sini sama di sini tuh mengelupas gitu. Kan gak enak banget gitu ya kalau dibersihin pakai susu pembersih, toner gitu perih banget, terus dicuci pakai sabun muka juga perih banget gitu. Jadi dikasih pelembab juga perih, terus juga yang pasti mengganggu lah ya ke penampilan. Akhirnya bingung dong saya, ini diapain ya biar, soalnya yang pertama muncul tuh gangguan emang di sini, jadi kasar kering gitu. Diapain ya ini, terus nyari cara mulai dari yang nggak alami, maksudnya pakai produk inilah malah nggak karu-karuan. Jadi sehabis dipakein produk hilang gitu, tapi besok paginya muncul lagi, malah makin parah, makin tebel kulitnya di sini, makin tebel nggak karuan gitu. Terus akhirnya saya baca-baca tentang manfaat aloe vera atau lidah buaya. Dan di situ ada referensi yang mengatakan lidah buaya ini bisa untuk mengatasi kulit kering di sekitar hidung ini. Kebetulan juga di rumah saya ada tanam, soalnya memang bagi saya lidah buaya ini termasuk tanaman yang harus ada di setiap rumah karena manfaatnya banyak banget. Salah satunya yang pernah saya alami sendiri tuh ya, waktu tangan saya nggak sengaja kena minyak panas. Jadi di tangan gini kena minyak panas, itu begitu dioles sama getahnya lidah buaya itu, dia tuh nggak jadi. Biasanya kan kalau kena air panas atau minyak panas tuh melempuh gitu ya, kulitnya jadi melembung, terus dalamnya ada airnya gitu. Nah, kalau dikasih lidah buaya itu nggak gitu, jadi dia itu langsung warnanya coklat terus kering gitu dan sembuhnya cepet. Nah, setelah baca-baca referensi, oh ternyata bisa. Akhirnya saya coba, dan caranya tuh mudah banget, amat sangat mudah sekali, pakai banget. Tinggal pertama harus dicuci dulu ya, setelah dipetik tuh lidah buayanya dicuci dulu, dicuci sampai bersih. Soalnya kadang ada orang yang nggak tahan sama getahnya yang kuning kan, kalau habis dipetik itu di bagian bawahnya itu ada getah yang kuning itu. Nah, biasanya kalau kena itu gatel, di saya gitu ya, kalau kena getah yang kuning itu gatel. Jadi harus dicuci bersih dulu, lalu dibelah, diambil dalamnya. Nah, yang lendirnya itu dioleskan ke bagian yang kasar. Jadi dioleskan ke bagian hidung yang kasar gini. Tunggu sampai kering, lalu bilas dengan air biasa atau air mengalir, air kran gitulah ya.
bilas itu lakukan rutin. Waktu itu saya pagi sama sore, tiap pagi. Jadi tiap pagi habis wudhu, habis sholat itu ya dikasih, terus kita buat bersih bersih, terus sama mandi dibersihin gitu. Lama-lama tuh rontok, jadi kulit keringnya tuh rontok, terus alhamdulillah sembuh gitu. Jadi setelah nyobain produk segala macem buat ngilangin itu nggak sembuhnya simple aja pakai lidah buaya gitu. Jadi tanaman ini emang ajaib gitu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Ada yang, kalau dulu saya nanam itu karena saya di sini kan ada ini ya, setelah sakit tipes itu rambut saya di sini tuh berkurang banyak banget, jadi agak botak gitu. Nah jadi nanam lidah buaya itu buat terapi itu. Jadi digosok-gosokkan ke rambut gitu, kayak dibuat masker rambut gitu loh, biar rambutnya tuh cepet tumbuh itu dulu. Dan sampai pindah ke rumah baru pun tetap dibawa, karena saya yang seperti yang saya bilang tadi, itu termasuk tanaman obat yang harus ada di setiap rumah menurut saya, karena manfaatnya banyak sekali. Nah terus baca-baca manfaatnya ternyata bisa untuk mengatasi luka bakar juga ya, kayak waktu yang saya bilang tadi, luka kena minyak goreng itu bisa sembuh dengan itu. Dan yang terbaru adalah bisa untuk menghilangkan kulit kering di sekitar hidung. Saya sudah membuktikannya. Sayang waktu itu nggak ada foto before and after ya, tapi saya buat artikelnya setelah saya berhasil melakukan metode itu untuk menyembuhkan kulit kering di sekitar hidung saya. Nanti saya tulis di deskripsi link dari artikel yang saya tulis. Terus selain dua manfaat itu selain dua manfaat itu, ada manfaat lain yang saya dapat informasinya, maksudnya dari grup GERD Anxiety Indonesia. Banyak juga teman-teman pejuang GERD itu yang sembuh dengan mengkonsumsi lidah buaya itu. Kalau saya pribadi, jujur saya tidak menerapkan metode itu. Soalnya gini loh, kalau cara sembuh itu kan macam-macam ya. Nah kebetulan metode yang menggunakan lidah buaya itu nggak saya coba. Saya ngebayanginnya aja kayak enek gitu loh mau makan. Kalau di jus kan biasanya cuma buat masker rambut aja, nggak diminum. Nah itu kalau ngebayangin aja udah saya nggak bisa gitu loh. Jadinya saya nggak pernah mencoba metode penyembuhan GERD atau asam lambung dengan menggunakan lidah buaya. Tapi teman-teman di grup banyak yang sharing, katanya membaik setelah menerapkan metode itu. Jadi sebenarnya banyak manfaat, tergantung kita aja ya. Soalnya kan respon tubuh itu terhadap makanan-makanan herbal seperti makanan-makanan alami seperti itu kadang juga berbeda gitu loh. Jadi ya disesuaikan aja. Kalau misalnya cocok ya gak apa-apa digunakan, kalau enggak ya tinggalin aja. Soalnya yang tahu bagaimana kita kan kita sendiri. Caranya ya harus berani mencoba itu. Kalau berani mencoba nggak boleh takut gagal. Kalau gagal istirahat sejenak, lalu bangkit lagi, mulai lagi. Nah jadi itu sharing yang ingin saya bagikan sekarang tentang cara menyembuhkan atau cara menghilangkan kulit kering di sekitar hidung dengan menggunakan lidah buaya. Sepertinya bisa diterapkan untuk kulit kering di daerah lain juga mungkin ya. Kadang kan ada yang di daerah mana gitu, nggak di wajah doang gitu, bisa dicoba. Oke, sekian sharing dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share videonya biar bisa bagi-bagi tips, bagi-bagi manfaat untuk orang lain. Sekali lagi ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Komawo matur, thank you. Annyeong papa.